atau kan ya jadi seorang public figure nih Meli. Jadi seorang public figure nih Meli. Nah Meli sini kan ibaratnya kan cewek nih, manis nih kan, maksudnya itu ada nggak sih teman-teman yang ibaratnya itu entah teman satu kampung, teman sekolah, atau bahkan selama artis yang nyepik mendekati, maksudnya itu mulai dekat entah sebagai teman, entah punya niat lain. Banyak atuh. Banyak atuh, banyak tuh Om. PDKT. Atuh. Bawa atuhnya. Atulah. Ada pasti. Ya apalagi kita sekarang udah bisa dibilang udah sedikit demi sedikit dikenal oleh orang-orang. Pasti yang memang dulunya tuh kayak gini, sekarang dia kayak ngaku-ngaku keluarga lah. Itu biasa. Atau ada juga yang memang mau niat lain supaya menjatuhkan. Banyak banget, apalagi memang di orang kampung tuh yang seperti itu sih. Maksudnya orang daerah Meli ya? Iya, daerah Meli. Nah itu kan untuk orang-orang yang banyak yang julid ini ya. Nah kalau misalnya buat rekan sama artis yang mulai coba PDKT Meli, ada nggak sih? Kalau ada nggak? PDKT? Maksudnya mulai dekatin gitu loh. Gitu. Oh ada juga kok. Yang mulai coba spesifik chat-chatan, DM gitu. Ya kalau DM banyak dari Kan Randa tuh nggak jauh beda tuh umurnya tuh kan. Ya. Ya aku nggak tahu Randa umurnya berapa tahun sih? 18 19 ya. Seriusan? Oh iya. Nggak tahu, aku kirain aku 23 itu. Cuma aku 23. Kayak aku. Nah, berarti ada ya? Ada nggak? Maksudnya? Ada. Nah, Melis ini menanggapinya seperti apa? Ya nggak apa-apa. Lebih baik disukai daripada menyukai. Nah, kan model video klipnya kan Babang Randa. Bucin. Babang Randa nih model video klipnya kan yang biasanya sama Bang Jordan. Aduh, Babang Randa nih. Nah, waktu video klip, waktu syuting itu sendiri kalian membangun chemistry seperti apa sih? Sorry, flashback dikit. Tadi ketinggalan. Yang pertama Melis malu karena memang belum kenal deket sama Bang Randa. Malu. Iya, tapi setelah makin sini ternyata orangnya tuh seru banget. Jadi akunya nggak segan-segan. Ayo Bang, buruan. Kita tuh harus gini. Kita tuh harus kayak orang pacaran gini. Oke Bang, siap. Jadi udah nggak malu lagi. Pada akhirnya kita membangun chemistry. Nggak tahu lah, itulah pokoknya. Akhirnya membangun chemistry, akhirnya ya cuman mencoba tidak canggung ya, mengalir gitu kan. Nah, setelah syuting tuh ada maksudnya tuh berlanjut kah? Maksudnya kalian sering chat-chatan atau sering out bareng gitu? Paling kita saling support. Ya kita chat seperlunya aja. Iya. Udahlah ya. Oke Meli, terima kasih banyak. Terima Maaf kasih. pertanyaannya ngalor ngidul. Mungkin boleh ini Meli terakhir kasih tahu kalau yang mau nonton video klipnya di mana? Video klip singlenya di mana? Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton video klip dan single perdana Meli yang berjudul Hikmah di YouTube channel 3D Entertainment, dan jangan lupa di-share, like, and subscribe. Komen ya, di-like juga, dan bantu trendingkan lebih tinggi lagi. Meli, nama Meli ini adalah ceritain dulu, maksudnya sebelum di Lida, Meli ini serinya seperti apa gitu. Meli ini berasal dari keluarga yang sederhana, yang memang belum dikenal oleh orang-orang, yang orang-orang tidak tahu, yang hanya orang-orang sekitar saja yang tahu sama Meli, yang pada akhirnya sekarang menjadi salah satu orang yang memang dipandang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin kalau bisa dibilang kayak nggak nyangka, karena memang Meli tuh, biarpun Meli dulu berharap banget pengen jadi seorang penyanyi terkenal, tidak pernah berpikiran kalau itu tuh bakalan jadi kenyataan gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain dan memang mengabulkan apa yang Meli mau gitu loh. Dan satu demi satu keinginan Meli, keinginan kedua orang tua sudah terlaksanakan juga. Meli berharap mudah-mudahan ini awal yang baik buat kedepannya juga, dan dengan semua ini bisa jadi pelajaran buat Meli kedepannya. Meli umur berapa sih? 16 tahun. Sebelum Mas memutuskan untuk terlibat di Lida, Meli ini kesehariannya seperti apa sih? Sekolah kah? Sekolah. Apa? Yang pertama keseharian Meli itu sekolah, mengerjakan tugas. Kadang kalau misalkan ada job untuk manggung dari panggung ke panggung, itu pasti.
Oh, berarti sebelumnya juga udah sering tampil dari panggung ke panggung Iya, ya? dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD? Iya. Itu genrenya emang dangdut apa sebelumnya kemana dulu? Awalnya Meli ikut kayak lomba pupuh gitu. Pupuh Apa? kayak Ngawi Sunda kayak, Oh. terus juga lagu Karawitan daerah. Terus waktu itu waktu kenaikan kelas ada acara hiburan. Waktu mau naik ke kelas 6 SD terus Meli nyumbangin lagu dangdut, dan pada akhirnya dari situ pada musisi semuanya ngajak Meli untuk ikut gabung, kayak diajak nyanyi ke sana ke sini. Musisi Dari daerah situ- iya, Meli ya. Nah, dari berarti Meli sendiri dikenalkan musik tuh sama siapa? sama orang-orang kampung. Otodidak berarti. Iya, otodidak. Mungkin yang pertama Meli juga ngedenger dari YouTube, ngedenger orang-orang, kadang kalau nonton di TV lagi zaman-zamannya Teh Lesti itu kan, Meli itu selalu lihat dia. Oh, berarti Meli sendiri itu karena suka ya, bukan karena dari papa seniman, mama seniman. Enggak, berarti. suka. Meli suka sendiri. Kadang pernah bapak juga menceritakan katanya, daripada jadi penyanyi dangdut nanti nggak jadi apa-apa, mendingan pesantren. Tapi Meli kayak, nggak mau gitu, kayak karena Meli kayak udah sayang banget tuh sama dangdut gitu, pengen nyoba, dan alhamdulillah ternyata semuanya terkabul. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya Meli milih untuk ikut audisi LIDA. Audisi LIDA 2020. Mungkin boleh diceritain apakah sebelumnya udah pernah ikut audisi atau gimana nih maksudnya perjalanannya? Gimana Dulu tuh? Meli pernah ikut audisi juga. Tapi ini beda TV nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ceritain aja. iya. Ini profil. Ini profil. Oh, iya. Meli memang dulunya pernah ikut audisi banyak banget. Setelah pas Meli ikut LIDA 2020 katanya, loh bukannya ini Amel katanya, beda nama juga, bukannya ini Amel KDI. Iya, Nama lengkapnya Meli? kalau sekarang Meli Nuryani. Amel? Coba ceritain jalan itu tadi, itu nanti ya, nanti. Jadi Meli itu dulu sempat ikut audisi KDI. Tapi namanya bukan Meli, Amel. Cuman Meli waktu itu cuma sampai 7 besar doang, tersenggol. Dari situ Meli kayak pengen nyoba lagi gitu loh. Tapi pas Meli nyoba lagi LIDA 2020 ini, Meli udah SMA kelas 1. Meli kayak sekarang mau fokus aja sekolah. Tapi pas Meli udah pulang sekolah, kakak Meli itu kayak nyuruh Meli kayak siap-siap kita audisi. Audisi apa? Aku bilang audisi KDI. Kok KDI sih? Audisi LIDA. LIDA 2020. Audisi LIDA. Dari situlah Meli nggak ada niat sama sekali kayak berharap buat lolos, enggak, apalagi buat jadi juara 1, sama sekali nggak kepikiran sampai situ. Tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan buat Meli dan ngasih kelancaran. Alhamdulillah Meli bisa meraih juara 1 dari sekian perjuangan Meli itu gitu loh. Alhamdulillah banget, bersyukur, banyak pengalaman yang Meli dapat. Oke, berarti waktu Meli mau ikut audisi LIDA sendiri, itu malah yang nyuruh kakak ya? Kakak, Gimana, maksudnya boleh diceritain secara singkat, padat dan jelas, maksudnya waktu itu gimana sih kakak akhirnya maksa Meli untuk ikut audisi? karena dia begitu yakin kalau Meli itu bakalan lolos di LIDA. Tapi Karena Meli dia- sama sekali nggak pernah mikir gitu loh. Katanya pasti bisa, pasti lolos katanya. Bismillah aja. Tapi Meli mah ya udahlah ngikut aja. Ini juga kemauan keluarga Meli. Kalau rezeki ya lolos, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa aku bilang. Tapi ternyata alhamdulillah. Nah, berarti bisa dibilang sosok yang memecut Meli untuk Kedua ikut orang audisi tua itu Meli sama kakak. sama kakak. Kakak mendampingin sampai titik sekarang, biarpun Meli tidak bersama, tetap dia yang selalu nasihatin Meli, ngasih tahu Meli. waktunya selama audisi gitu kan Meli asalnya Cianjur ya? Iya. Cianjur kan, maksudnya kan Kakak lolos Meli sih. lolos audisi kan ke Jakarta kan, Iya. maksudnya itu dianterin kakak kan, Kakak. berarti benar-benar kakak yang Kakak, nemenin ya? memang dari awal, dari panggung ke panggung pun kakak Meli yang suka nganter. Manajer lah bisa dibilang. Ya, bisa manajer. dibilang. Nah, sekarang sendiri Meli udah jadi seorang juara, seperti apa sih rasanya jadi juara di tengah Covid ini? Astagfirullah, yang pertama seneng banget, tetap bersyukur biarpun juara di LIDA 2020 ini dalam keadaan pandemi. Alhamdulillah tetap bersyukur karena memang di luar ekspektasi Meli sendiri. Yang awalnya Meli cuman ikut main-main, cuman tidak mengharap jadi juara, yang penting Meli bisa menampilkan yang terbaik aja udah. Dan Meli masuk 4 besar 6 besar aja itu kayak, aduh masya Allah, alhamdulillah. Dari situ Meli kayak
1, 2, 3 mah udah jadi juara tiga-tiganya juga. Jadi cuman beda angka doang kan. Jadi ya udahlah, Meli mah dari situ kayak tenang, bisa jadi juara gitu loh. Mau juara berapapun itu. Tapi ternyata semuanya bener-bener di luar ekspektasi Meli sendiri gitu. Nah, perbedaan apa sih yang Meli rasakan ketika udah jadi juara sekarang nih? Entah dari segi kehidupan, sekolah juga gitu. Mungkin dari segi kehidupan banyak banget. Yang pertama keinginan keluarga, keinginan Meli alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit, satu demi satu terlaksanakan. Salah satunya Meli bisa membelikan rumah buat kedua orang tua dan bisa membelikan mobil juga buat kedua orang tua dan bisa memenuhi kebutuhan keseharian, kebutuhan untuk sehari-hari kedua orang tua Meli juga. Orang tua dulu berarti. Iya, tetap orang tua yang memang janji Meli pengen membelikan rumah yang layak untuk ditempati oleh kedua orang tua Meli. Nah, itu kan yang untuk orang tua ya. Nah, untuk Meli sendiri. Kalau untuk Meli, gimana cara mengurus diri Meli sendiri? Gimana caranya supaya Meli tuh tetap dilihat keren sama orang-orang. Banyak yang harus Meli pertahankan sih. Oke, itu untuk apa?